everyone, kembali lagi bersama dengan Tisha alias Zafarina dalam tugas Bahasa dan Sastra Indonesia di SD. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Tisha alias Zafarina, NIM 858198113, Prodi PGSD, mata kuliah Bahasa dan Sastra Indonesia di SD, dosen Ibu Agustina Diviani MPD, Universitas Terbuka. Dan saya akan menjelaskan tentang materi sejarah aksara. Bagaimana sejarah terjadinya tulisan atau aksara? Apakah aksara muncul begitu saja dalam wujud seperti sekarang ini? Simak video ini sampai selesai. Pada dasarnya, bunyi sebagai fondasi utama. Bahasa adalah fenomena kemanusiaan yang paling mendasar, berfungsi sebagai alat vital yang berinteraksi, berpikir dan mewariskan kebudayaan. Secara hakiki, bahasa didefinisikan sebagai sistem lambang bunyi. Bagaimana sejarah perkembangan tulisan sebelum abad ke-16 di Indonesia? Aksara Romawi dikenal di Indonesia. Orang Indonesia telah mengenal aksara yang dikenal dalam bahasa Jawa, Sunda, Madura, Bali, dan lain-lain. Penggunaan di Indonesia bersamaan dengan penyebaran agama Hindu dan Buddha. Bersamaan dengan kedatangan agama Islam ke Indonesia, aksara Arab mulai tersebar di Indonesia. Oleh karena itu, pengaruh Arab, Persia, tulisan Arab yang dikenal di Indonesia. Aksara dalam unsur bahasa. Aksara merupakan wujud ujaran atau wicara di antara berbagai aksara, tidak satupun yang dapat menggambarkan unsur-unsur wicara secara sempurna. Unsur-unsur suprasegmental seperti intonasi, tekanan, dan jeda tidak dapat digambarkan secara sempurna. Satuan terkecil dalam aksara yang menggambarkan fonem satu kata atau morfem disebut grafem. Sistem aksara berbeda-beda pada setiap bahasa. Dalam bahasa Cina, setiap grafem menggambarkan satu fonem. Dalam aksara Romawi, setiap grafem menggambarkan satu fonem. Pembelajaran aksara bagi siswa sekolah dasar. Mengenal aksara di kelas permulaan diberikan setelah siswa menguasai aspek berbicara. Pembelajaran membaca permulaan biasanya diikuti dengan meliputi permulaan. Aksara erat kaitannya dalam aspek membaca dan menulis. Mengenal tulisan memerlukan gerak motorik halus yang terlatih. Siswa akan mudah mengenal tulisan apabila pada usia dini terlatih menggambar atau mencoret-coret. Beberapa metode pernah diterapkan dalam sejarah pembelajaran membaca dan menulis di kelas permulaan, salah satunya pada metode SAS. Latin dalam bahasa Melayu yaitu dilakukan setelah terjadi beberapa kali perubahan. Di tahun 1901, pertama kali bahasa Indonesia memiliki keseragaman ejaan, yaitu ejaan Van Ophuijsen. Tahun 1938, dalam Kongres Bahasa Indonesia pertama di Solo diusulkan agar ejaan Indonesia lebih mendunia. Penyederhanaan ejaan terjadi pada tahun 1947. Ejaan tersebut dinamakan ejaan Soewangi atau ejaan Republik. Kongres Bahasa Indonesia diadakan pada tahun 1954 di Medan. Kongres ini menghasilkan ejaan pembaruan pada tahun 1957. Tahun 1959 berdasarkan kerjasama Indonesia dengan Malaysia menghasilkan konsep ejaan bersama yang disebut ejaan Melindo, Melayu Indonesia. Pada proses penerapan ejaan dalam bahasa, sistem ejaan yang disempurnakan oleh sistem ejaan yang memenuhi prinsip kecermatan, kehematan, keluasan, dan kepraktisan. Sistem ejaan dinilai cermat bila aturan yang diterapkan konsisten pelaksanaannya. Jadi tidak terjadi kontradiksi, misal satu huruf melambangkan satu fonem maka seterusnya berlaku demikian. Perubahan ini disesuaikan dengan lafal orang Indonesia. EYD dinilai praktis karena perubahan pada EYD tidak mengubah sarana pengetikan atau percetakan. Sebab itulah huruf ganda seperti eng, nye, se, dan h yang melambangkan fonem tunggal tetap dipertahankan.
Cukup sekian rangkuman dari saya. Kalau hujan turun di sore hari, tetes air menari di daun. Presentasi selesai sudah hari ini. Mantan jauh di mata, ilmu dekat di hati. Terima kasih atas perhatiannya. Cukup sekian.